Kira-kira kalau kamu pengen ngerakit PC yang pakai RTX 4090, itu harus pakai hardware lain yang seperti apa sih? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Sepertinya dengan adanya RTX 4090 ini, sebentar lagi 4K bakal jadi new normal nih. Dan ini hampir sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Itu saya ingat banget, gaming Full HD waktu itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya doang, bre. Hampir sama seperti 4K 144 FPS itu saat ini ya hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang lah ya. Jadi waktu itu nggak PC, nggak konsol, itu belum ada standar yang harus 1080p, harus 60 FPS, itu nggak ada. Bahkan saya ingat banget waktu itu FPS 30 ke 40 itu masih disebut very enjoyable experience. Saya sendiri sampai lupa kapan standar itu berubah dan akhirnya kita sekarang ini udah nggak lagi 1080 60 FPS tapi udah 144 aja dibilang kurang. Bahkan monitor sekarang itu udah sampai 360 Hz yang bisa menampilkan 360 FPS gitu ya. Tapi walaupun tadi tuh standar FPS udah tinggi, monitor juga udah mengikuti, kalau kita bicaranya 4K itu udah jadi dunia yang berbeda. Karena untuk bisa menjalankan 4K dengan 60 FPS aja itu dibutuhkan modal yang nggak sedikit, bre. Bukan cuma GPU-nya yang harus powerful, tapi monitornya harganya juga masih mahal. Dan bahkan di generasi GPU sebelum ini untuk bisa dapetin 4K dengan kualitas grafis rata kanan dan frame rate yang tinggi di atas 100 FPS itu masih sesuatu yang sangat berat untuk bisa dilakukan. Tapi begitu RTX 4090 keluar ditambah dengan teknologi DLSS yang terbaru, akhirnya mencapai frame rate di atas 100 untuk game-game AAA di resolusi 4K dengan kualitas grafis rata kanan itu ya, udah jadi sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Tapi permasalahannya untuk bisa mencapai itu semua modalnya nggak sedikit, bre. Dan saya bukan cuma bilang tentang harga GPU-nya, tapi harga hardware pendukung lainnya. Seperti kita tahu, kalau kita nge-game di PC itu bisa milih resolusi ya, dari yang 1080, 1440 sama 2160. Iya ya, 4K ya. Nah, di antara tiga resolusi ini, itu mereka memanfaatkan GPU dan CPU dengan cara yang berbeda. Jadi, semakin rendah resolusinya, itu kerja GPU akan semakin dibagi dengan CPU. Sedangkan semakin tinggi resolusi, itu pemrosesan grafis hampir semuanya akan diserahkan ke GPU. Makanya kenapa kita sering lihat yang namanya bottleneck itu terjadi pada resolusi rendah. Jadi, ini biasanya bisa kita lihat kalau kita mainin game di resolusi 1080 pakai GPU monster kayak gini, katakanlah dapat FPS 200 gitu ya. Begitu kita naikin resolusinya ke 2K, itu ternyata penambahan FPS-nya nggak terlalu banyak. Ini udah menunjukkan bahwa terjadi bottleneck yang lumayan banyak pada CPU-nya. Jadi singkatnya sih ya, semakin powerful GPU-nya, itu kita harus menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Karena bahkan saat ini di resolusi 4K kalau kamu pakai RTX 4090 ini pakai Core i9 generasi ke-12 masih bottleneck, bre. Abis ini kita hitung bareng-bareng kira-kira kalau kita pengen memanfaatkan RTX 4090 ini secara maksimal, kombinasi hardware seperti apa sih yang harus kita punya dan kira-kira habisnya berapa duit. Yang kamu lihat di sini adalah MSI RTX 4090 Supreme X 24GB GDDR6X. Supreme X ini masih di atasnya Gaming Trio dan harga pasaran saat video ini dibuat ada di angka 34 jutaan. Body GPU-nya gede banget dan secara fisik aja kemungkinan kamu akan kesulitan cari casing budget yang muat dimasukin GPU ini. Bukan cuma panjangnya tapi juga tebalnya yang ngabisin ruang 3,5 slot. Casing micro ATX yang harganya di bawah 1 jutaan kayaknya nggak cukup deh kalau dimasukin GPU ini. Karena kalau diberdiriin aja
dia tingginya hampir sama seperti casingnya gitu kan. Jadi kalau kamu pengen pasang GPU segede ini, udah otomatis untuk beli casing aja kamu butuh yang ruangannya agak gede, yang berarti duitnya juga lumayan banyak. Kalau pengen dapat jaminan casing yang pasti masuk kayak yang di belakang itu udah jaminan pasti masuk dan masih ada banyak ruang sisa, itu adalah NZXT H7 Elite. Ini bisa jadi pertimbangan dan harganya sekitar 2,9 jutaan. Udah gitu, satu lagi bre, masalah colokan power. Nah, untuk RTX 4090 colokan powernya udah pakai yang baru, 12 VHPWR. Ini udah saya jelasin di video yang ini tentang ATX 3.0 gitu ya. Dan saat kamu beli GPU ini, MSI RTX 4090 Supreme X ini, sebenarnya kamu dapat converter kayak gini nih. Jadi kalau kamu pakai power supply lama masih bisa 4 8 pin di convert jadi 12 VHPWR. Tapi ini sangat tidak direkomendasikan at least untuk saat ini, karena udah banyak kejadian colokan powernya GPU ini kebakar gitu ya, sampai meleleh karena pakai kabel yang model kayak gini. Jadi lagi rame banget. Terus ya saya masih belum bisa rekomendasiin sih. Jadi kalau kamu memang pengen pakai GPU sekelas ini, berarti kamu perlu pakai power supply yang juga udah comply dengan ATX 3.0. Nah di video tadi itu udah ada tabel gitu ya, bahwa di standar baru power supply itu kita nggak bisa lagi pilih power supply dengan metode ngepasin kapasitas. Jadi oh ini dia butuh 450 watt, wah berarti pakai power supply yang 850 udah cukup lah ya. Nggak bisa bre, karena di standar ATX yang terbaru itu udah ada tabelnya bahwa power supply dengan kapasitas tertentu itu dia hanya bisa mensuplai GPU berapa watt. Nah, untuk GPU ini dia butuh listrik 450 watt. Berarti colokan ininya itu harus yang 450 watt. Dan ini hanya disediakan oleh power supply yang kapasitasnya minimal 1000 watt. Tapi kalau pengen aman, jadi dia butuhnya 450, ya idealnya kita nggak beli yang mepet. Jadi kita beli aja yang bisa mensuplai 600 watt untuk GPU. Berarti minimum kapasitas power supply yang kita butuhkan adalah 1200 watt. Dan yang saya pakai di sini adalah MSI MEG AI 1300P. Ini adalah power supply pertama di dunia yang fully comply dengan standar ATX 3.0. Dan harganya saat video ini dibuat ada di kisaran 5,7 jutaan. Sebelum kita lanjut ke part lainnya, kita lihat dulu nih bahwa ternyata hari ini tanggal 25 November adalah hari spesial bre. Karena ini bertepatan dengan Black Friday tahun ini. Buat yang belum tahu, Black Friday itu adalah hari banyak diskon terutama untuk hardware komputer. Cuma sayangnya nggak ada di Indonesia. Tapi jangan khawatir, buat kamu yang lagi hunting VPN, kamu bisa dapat Black Friday deal dari iVacy. Cuma 15 ribuan sebulan bre. Dan lebih gilanya lagi, kamu bukan cuma dapat layanan VPN-nya aja. Kamu juga dapat bonus cloud storage 2 TB dan juga password manager gratis. Bandingin kalau kamu mau cari cloud storage 2 TB, bayarnya berapa kalau di luar gitu kan. Terus cari program password manager juga nggak murah. Di sini dengan 15 ribu sebulan kamu bisa dapat 3-tiganya sekaligus. Udah gitu, mengingat banyaknya kasus pencurian data di tahun ini, maka udah saatnya kita punya lapisan keamanan tambahan untuk sistem kita. Dengan iVacy VPN kita bisa browsing internet secara anonim, yang artinya data pribadi kita akan terlindungi. Ditambah lagi ada banyak banget fitur keamanan lainnya. Salah satu yang penting adalah public Wi-Fi security. Connect ke Wi-Fi gratisan banyak resikonya bre. Dia adalah jaringan umum, yang berarti laptop atau HP kita akan terhubung dengan laptop dan HP banyak orang. Sangat berbahaya jika kita ingin melakukan sesuatu yang rahasia seperti transaksi keuangan di sana. Idealnya sih jangan pakai public Wi-Fi. Tapi kalau sampai terlanjur atau memang harus pakai public Wi-Fi, ya ada baiknya kamu pakai layanan VPN seperti iVacy ini. Karena di sana udah ada sistem yang akan melindungi kita dari tangan-tangan yang jahil. Kemudian masalah data pribadi dicuri itu sebenarnya juga karena saat kita connect internet itu ada program-program di balik layar yang kita nggak tahu, yang mereka memang tugasnya adalah mencatat atau merekam lebih tepatnya semua yang kita lakukan saat online. Dan ini bisa dilakukan oleh banyak pihak. Dari browser kita sendiri itu juga udah bisa mencatat. Kemudian dari web server yang kita kunjungi itu juga banyak yang melakukan pencatatan atau ngerekord aktivitas kita di situ, termasuk dari ISP kita sendiri juga bisa melakukan pencatatan data seperti itu. Nah, dengan menggunakan VPN, semuanya itu akan diblokir. Jadi nggak ada lagi data pribadi kita yang bisa direkam oleh pihak ketiga. Terus buat yang hobi streaming film, ini juga lebih enak lagi karena kamu jadi bisa mengakses banyak film dari negara yang berbeda. Jadi setiap layanan streaming movie itu ya, itu di setiap negara punya konten playlist yang berbeda. Nah, dengan menggunakan VPN seperti ini, kamu bisa mengakses dari semua negara yang ada di sana. Tapi jangan salah, nggak semua VPN bisa dipakai untuk membypass
konten seperti ini. Jadi ada beberapa layanan VPN yang saat saya pakai buat streaming film gitu ya. Begitu saya buka aplikasi streamingnya, langsung ada tulisannya VPN terdeteksi. Tolong matikan baru boleh nonton katanya kayak gitu. Nah, pakai iPhone aman bre. Udah gitu satu akun subscription ini bisa kamu pakai di 10 device sekaligus. Laptop, PC, tablet, PS, terus HP kamu yang 6 biji, semuanya bisa connect bersamaan tanpa harus nambah subscription baru. Jangan takut soal kelancaran koneksi karena iPhone VPN punya lebih dari 5.700 server yang tersebar di seluruh dunia menggunakan teknologi split tunneling dan internet kill switch, dan soal kecepatannya udah dapat penghargaan bre. Langsung aja klik link yang ada di bawah. Nah, sekarang lanjut ke hardware pendukung RTX 4090. CPU. Untuk bisa memanfaatkan GPU ini secara maksimal, kita butuh CPU paling kencang yang ada di pasaran saat ini. Karena kalau kita lihat di sini dengan Core i9 12900K, selisih FPS pada resolusi Full HD dan 2K tidak terlalu banyak. Dan begitu dinaikin ke 4K, penurunan FPS-nya juga tidak signifikan. Artinya, bahkan Core i9 generasi ke-12 aja masih belum sanggup untuk mengimbangi RTX 4090. Jadi untuk pilihan CPU kayaknya nggak ada yang lebih tepat selain Core i9 13900K. Karena kalau kita lihat nih, Core i5 13600K aja secara FPS dia hampir sama seperti Core i9 12900K. Gila banget nih ya. Dan saat ini harga prosesornya ada di kisaran 11 jutaan. Tapi kalau kamu nggak punya budget untuk beli Core i9-nya, ya ada baiknya budgetnya dikurangin aja, termasuk budget untuk GPU-nya dikurangin aja bre. Karena kalau CPU-nya lebih rendah dari itu agak percuma sih, karena walaupun di 4K nantinya GPU-nya nggak bisa kerja 100%. Dan karena target kita adalah 4K 144 fps, berarti kita harus pakai monitor 4K 144Hz. Dan ini adalah wajib, karena kalau kamu main di resolusi Full HD, bottleneck-nya nggak karu-karuan. Jadi kalau di 4K aja kamu bisa dapat 100 fps lebih, ternyata kalau di Full HD ya nggak sampai 200 lah ya. Artinya walaupun kamu pakai monitor Full HD yang 360Hz bakal sia-sia. Dan untuk di Full HD tadi bukan karena GPU-nya kurang kencang dan nggak bisa menghasilkan 360 fps, bukan bre, tapi karena CPU-nya nggak sanggup untuk mengimbangi. Dan monitor terdekat yang memenuhi syarat ini dari MSI adalah Optix MAG281 URF yang harganya sekitar 14 jutaan lebih dikit. Dan sekali lagi, kalau kamu nggak sanggup beli monitor ini dan sanggupnya cuma yang Full HD tapi refresh rate tinggi, berarti batalkan aja rencana beli GPU ini. Cari yang lain bre. Udah gitu, kalau tadi CPU-nya udah pakai Core i9 generasi ke-13, berarti motherboardnya ya idealnya pakai yang terbaru juga dong ya, yang Z790 lah. Kalau cari yang termurah, harganya ada di kisaran 6 jutaan. Sedangkan RAM DDR5 kapasitas 32GB yang cakep kayak Corsair Dominator Platinum RGB ini harganya ada di kisaran 4,2 jutaan. Kemudian untuk SSD di sini karena size gamenya juga udah gede-gede, maka 1 TB adalah batas minimum. Dan NVMe generasi keempat hukumnya juga udah wajib. Karena part yang lainnya udah high end bre. Dan di sini yang saya pakai adalah Crucial P5 Plus Gen 4 1 Tera yang punya read and write maksimum lebih dari yang tertulis pada speknya. Harganya sekitar 1,8 jutaan. Dan terakhir untuk cooler CPU-nya, yang akan kamu dinginkan adalah Core i9 13900K. Dan ini nggak boleh pakai cooler main-main. Karena seperti kita tahu, boost clock-nya bakal tinggi banget dan dia akan menghasilkan panas yang tinggi sekali. Jadi kalau pakai all-in-one cooler yang 240 atau 280 kayaknya mepet banget atau malah mungkin bisa nggak kuat kali ya. Jadi nggak ada salahnya juga kamu beli coolernya yang agak gedean, pakai radiator yang 360 gitu ya. Dan kalau dari MSI yang agak miring harganya adalah MEG Core Liquid C360 yang cuma di kisaran 1,9 jutaan. Nah, sekarang kita coba total satu-satu. Dari part GPU-nya, CPU, yang lain-lain, aduh, kayaknya banyak banget. Kamu langsung lihat aja nih. Gimana? Gila banget kan? Dan hampir semuanya adalah part yang gak bisa ditawar. Hukumnya wajib. Kamu gak sanggup beli CPU-nya, berarti GPU-nya batalin juga. Gak sanggup beli monitornya, berarti gak usah pakai GPU ini. Yang masih bisa agak digoyang adalah casing, terus juga SSD kalau pengen yang kapasitasnya lebih kecil, dan juga cooler. Cuma kalau dengan skala total harganya yang udah 80 juta lebih, ya kayaknya kalau cuma ganti 3 itu gak bakal terlalu ngaruh kali ya. Jadi gimana? Udah siap untuk ngerakit PC generasi terbaru?